Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Dan teman-teman, di channel ini kita sudah banyak sekali membahas altcoin ya. Jadi setiap requestan yang menarik, yang requestannya paling banyak, kita akan prioritaskan untuk dibahas. Seperti itu. Jadi koin-koin mulai dari koin utility, layer 1, layer 2, DeFi, DEX, kemudian meme token kita sudah sempat bahas. Jadi buat teman-teman yang ada request nih kayak PP, Dogecoin, itu kita sudah sempat bahas. Jadi silahkan teman-teman cek video kita yang lama ya. Masuk aja ke channel YouTube ini, kemudian teman-teman cari di bagian di bagian playlist. Di sini ada dua segmentasi utama yaitu analisa pagi, di mana tiap paginya itu aku update tentang pembahasan makroekonomi dan juga market kripto secara keseluruhan. Terus juga ada analisa kripto di mana kita bahas per token atau koin yang teman-teman udah request gitu. Hari ini kita akan membahas Solana, terus ada Solayer, dan juga kita bahas dua token yaitu Toko Token serta NBT. Nah ini kita nggak akan bahas terlalu detail secara fundamentalnya tapi langsung ke teknikalnya. Tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi ada campaign, cashback dadakan sampai 100% dengan total hadiah sampai 10 juta rupiah. Campaignnya akan berakhir sampai tanggal 15 Juli 2025. Caranya gimana? Silahkan top up toko kripto kalian, minimum 20.000 saja, bisa dapetin beberapa token seperti Mudang, SPS, SPX, Grass, dan juga Popcat, teman-teman. Jadi silakan deposit dan juga trading ya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung nikmati cashbacknya yang akan langsung dikirimkan ke wallet kalian. Ingat campaignnya cuma sampai 15 Juli. Buat yang pengen daftar toko kripto silahkan daftar, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, itu aja intronya. Kita akan bahas Solana. Hari ini Solana diperdagangkan di 2.600.000. Secara movement lumayan bagus ya. Solana sebulan terakhir naik 0,9%, tapi 7 hari terakhir udah naik sampai 9%-an. Jadi congratulations yang udah cuan di Solana. Belakangan Solana ada banyak event bagus, teman-teman. Salah satunya adalah DeFi Development Corp dorong Solana Treasury dan tambahkan total dana sampai 112 juta US dollar. Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan juga bentuk dukungan untuk institusi kepada proyek ekosistem dari Solana. Ini akan menjadi katalis yang bagus untuk Solana ke depannya. Selain itu juga ada Bitmining yang mana harga sahamnya sudah melonjak sampai 350% berkat langkah berani di mana dia itu pivot ya dari sebelumnya menjadi miner Bitcoin, itu pivot untuk mendukung staking di jaringan ekosistem Solana, membangun treasury token Solana dengan total value sampai 300 juta US dollar. Semakin kesini, semakin banyak proyek-proyek yang mulai mengadopsi ekosistem Solana. Jadi, ya bisa dibilang Solana masih akan punya prospek yang menarik ke depannya, terutama untuk pembangunan proyek-proyek internal yang berada di ekosistem Solana yang saat ini sedang naik, bahkan digadang-gadang bisa mengungguli Ethereum yang sedang terpuruk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu juga staking Solana memasuki Wall Street ya. ETF Amerika Serikat pertama SSK diluncurkan dengan hadiah on-chain. Jadi ini juga nih ada berita bagus di mana ada produk baru yang disebut SSK. Ini adalah kolaborasi dari Rex, kemudian Osprey Solana plus staking ETF ya yang mana bisa diperdagangkan per 2 Juli kemarin. Dan ini tentu saja bisa mendukung juga nih dukungan dari banyak institusi terhadap proyek dari Solana Ecosystem. Lalu ada juga Bullish ya. Bullish ini merupakan exchange yang mana menawarkan perdagangan di derivatif ya, yang mana sudah join juga dengan ekosistem Solana. Itu lalu ada OKX Wallet menyediakan layanan XBTC di jaringan Solana. Jadi teman-teman sudah bisa transfer Bitcoin kalian melalui jaringan Solana. Nanti akan langsung dikonvert menjadi token bernama XBTC. Ini sudah disupport oleh OKX Wallet. Terus ada Japan's Mina no Bank plan berencana untuk eksplorasi stablecoin-nya di jaringan dari Solana.
Ini kembali nih, salah satu eh, bukti ya bahwa Solana ini mendapatkan banyak adopsi dari institusi besar gitu. Jadi perbankan juga udah mulai masuk. Terus yang nggak ketinggalan adalah update terbaru Solana Mobile yang baru aja diluncurkan atau yang berencana diluncurkan, dan ini sudah tahap announcement di mana peluncurannya itu akan mulai di tanggal 4 Agustus 2025. Teman-teman yang pre-order udah bisa ya melakukan pre-order gitu. Jadi itu beberapa poin bagus dari project Solana belakangan ini. Sementara itu Solana secara maksimum supply masih unlimited supply. Supply beredar adalah di 536 juta token Sol. Sementara ini Solana berada di peringkat ke-6 di Coin Market Cap. Itu exchange yang bisa memperdagangkan ya sudah hampir semua exchange. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga Solana? Kalau kita lihat sih movement dari Solana di time frame daily sebenarnya baru sedikit ya, kenaikan kenaikan sudah terjadi. Solana sudah breakout dari descending channel yang terbentuk sejak 13 Mei kemarin. Dia konsolidasi di bulan Juni dan Juli, pertengahan ini baru ada momentum buat breakout. Ini merupakan sebuah indikasi positif untuk next rally ke depannya buat Solana. Untuk saat ini Solana dalam tren yang sangat positif. Menurut saya ada opportunity untuk koreksi jangka pendek. Yang bisa teman-teman perhatikan adalah area support kisaran 158. Silakan di take note, siapa tahu teman-teman melihat adanya pullback and then back to rally ya setelah dia mencapai area level support tersebut. Sementara ini harga Solana baru diperdagangkan di kisaran level 162 dolar ya. Target kita adalah 158. Ya, koreksi-koreksi tipis. Smart money-nya udah mulai muncul, indikator MACD positif, volume perdagangan, volume transaksi juga naik gitu. Oh iya, terkait dengan pembahasan dari SEC terkait dengan potensi Solana ETF itu juga terus dikebut teman-teman. Jadi kemungkinan ini bisa menjadi sebuah katalis yang menarik juga yang berpotensi membuat Solana pump nantinya gitu. Jadi secara structure, secara movement menurut saya saat ini sedang bagus ya buat Solana. Belum naik terlalu tinggi juga di tren kemarin gitu. Hopefully dia bisa kembali mencapai level tertingginya, area-area kisaran 249 dolar gitu. Dari time frame daily saya melihat positif. Coba kita perkecil lagi di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam pergerakan dari Solana ini lumayan ya oke. Secara teknikal jangka pendek dia breakout dari symmetrical triangle pattern di sini ya kan. Sorry. Ini kita coba kecilin dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini Solana bergerak udah konsolidasi sideways and then dia pumping. Mungkin butuh koreksi dulu ya kan, ambil liquidity yang ada di bawah. Tadi kita bilang di 158 ya. Tapi ini ada opportunity sebenarnya untuk Solana turun sedikit lebih dalam gitu. Bahkan sampai ke 155, teman-teman. Di sini ada kayak gap yang mungkin akan bisa terisi, ada demand yang menunggu di level-level tersebut yang bisa teman-teman manfaatkan seandainya kalau nanti ada koreksi yang lebih dalam dari 158. Dari MACD-nya sendiri untuk jangka pendek ini berpotensi untuk dead cross gitu. Jadi mungkin semingguan ke depan kita melihat adanya opportunity untuk koreksi-koreksi sehat dulu gitu. Jadi dari saya sendiri sih melihat opportunity dari Solana ini masih akan bullish, secara fundamental masih bagus. Tinggal jangka pendek kita tunggu koreksinya berakhir ya untuk next step ke depan gitu. Bitcoin dominance jangka pendek ada probability kenaikan. Jadi mungkin altcoin akan sedikit mendapatkan tekanan ya. Sementara di posisi saat ini Bitcoin masih sangat-sangat kuat gitu. Itu buat Solana. Kita akan bahas Solayer. Solayer ini bagian dari ekosistemnya Solana ya. Ini merupakan salah satu platform penyedia staking ya dan juga APY. Jadi ini adalah platform DeFi dari jaringan Solana Ecosystem yang memang secara growth itu sudah mencapai sekitar 1 juta 1 juta transaction per secondnya. Jadi bisa dibilang cukup tinggi ya di ekosistem dari Solana.
Nah, dari berita terbaru ya, Solayer ada pembaruan yaitu supercharging, improving Solana DEX performance by integration Infinis VM. Jadi ini merupakan sebuah project terbaru yang dikembangkan oleh Solayer sebagai DeFi, di mana dia meluncurkan Solana DEX yang nantinya akan mendukung nih ekosistem dari Solana, terutama secara transaksi di Jupiter and Raydium. Ya, jadi fokus dari Solayer itu mereka pengen mensupport DEX-DEX yang ada di jaringan Solana gitu. Bukan meluncurkan DEX baru sih, tapi kayak memberikan dorongan liquidity ya untuk DEX yang ada di jaringan Solana. Itu kayak Jupiter, Raydium. Diproyeksikan volume yang bisa dinaikkan itu bisa antara 20 sampai 40% gitu. Karena mereka menggunakan teknologi hardware yang bisa mensupport peningkatan kecepatan transaksi dan juga hybrid untuk proof of stake ya di jaringan dari Solana itu sendiri. Gitu. Diharapkan sih dengan begitu ekosistem Solana bisa tetap growth lewat program dari superchargingnya Solayer ini. Selain itu juga Solayer mensupport layanan restaking untuk token Solana atau koin Solana dengan APR sampai 6,5%, yang mana ini juga sudah didukung oleh Binance, teman-teman. Jadi ini berita yang cukup menarik ya. Lalu dilihat dari berita yang lain, mereka juga terintegrasi dengan salah satu penyedia platform NFT yaitu ChainGPT. ChainGPT bekerja sama juga dengan Solayer. Itu terus integrasi Solayer ada juga kerjasama sama apa nih, Mastercard ya, atau mereka kerjasama sama Visa. Oh, Emerald Card, teman-teman. Emerald Card di mana teman-teman yang berlangganan Mesari bisa dapat diskon jika teman-teman sudah punya Emerald Card dari Solayer ini. Kayaknya di atas mereka ada kerjasama dengan beberapa apa ya, kredit card ya, Visa ya. Oh, ini Visa, teman-teman. Jadi banyak sekali proyek-proyek kripto itu yang kerjasama dengan penyedia eh, apa namanya, kredit card. Ya, karena kredit card sendiri ternyata semakin ke sini mereka mengakui bahwa mereka itu tergerus dengan adanya perkembangan kripto. Orang-orang udah nggak pakai kartu kredit ya, jadi mereka lebih prefer untuk pakai blockchain seperti itu. Nah, Visa nggak mau ketinggalan. Mereka pengen mengintegrasikan eh, platform mereka sama teknologi blockchain ini gitu. Tentu saja karena Visa nggak mau kehilangan pangsa pasar mereka. Nah, apa keunggulannya? Kan sudah banyak nih perusahaan-perusahaan company yang bekerja sama dengan credit card ini. Jadi dengan adanya mereka kompatibel dengan platform seperti Solayer ini akan memungkinkan banyak diskon gitu. Akan ada banyak diskon di beberapa merchant yang udah kerjasama. Kemudian teman-teman yang juga pengen berlangganan berbagai macam platform analitik di market kripto juga bisa lebih murah gitu. Jadi ini menurut saya win-win solution sih. Visa ataupun Mastercard ataupun kredit card yang lain itu nggak bisa perang terbuka dengan kripto, tapi mereka harus merangkul gitu. Sehingga ya harapannya adalah adopsi yang lebih besar untuk kedua proyek tersebut. Lalu gimana untuk tokenomiknya? Solayer ini punya maksimum supply 1 miliar. Ya, sementara yang beredar baru sekitar mungkin 78% gitu. Dan artinya apa? Mereka akan ada unlock token, guys. Unlock tokennya kapan? Kalau kita lihat dari data ini, per 16 Juli akan ada unlock token sebesar 2,72%. Solayer ini unlock besar di 2026, tepatnya di bulan Januari. Jadi kalau teman-teman ada yang hold sampai 2026, saya rasa itu nggak rekomen. Karena kemungkinan harganya bisa terdepresiasi turun. Unlocknya itu cukup besar, yaitu 12,55% per 16 Januari 2026. Jadi akan sangat-sangat berbahaya bagi para holder Solayer. Oke, kita akan bahas gimana pergerakan dari chart. Solayer di perdagangan satu hari atau di time frame satu hari ya, itu ada indikasi rebound kecil, teman-teman, belum terlalu perform ya. Kenapa? Karena harga tokonya ini kena inflasi cukup parah. Tapi ini udah lebih baik ya, lebih baik dan kemungkinan ada potensi buat recover jangka pendek. Kalau dari saya pribadi nggak menargetkan tinggi-tinggi.
Kita pakai target yang realistis aja. Solayer punya area resistance yaitu di 0,75. Seandainya kalau dia bullish, maka potensi bisa ke 0,75 dalam jangka waktu dekat. Ya antara mungkin seminggu 2 minggu. Itu target kita adalah di 0,74 0,75. Boleh teman-teman perhatikan. Secara smart money masih relatif kecil. MACD hijau dan juga dari volume ada sedikit peningkatan tapi nggak terlalu signifikan gitu. Jadi koin-koin altcoin khususnya itu beberapa ada yang perform, beberapa lagi nggak, teman-teman. Terutama koin-koin yang menghadapi kenyataan bahwa mereka itu inflasi parah, itu biasanya sangat sulit buat move on. Nah, Solayer ini saya nilai juga seperti itu. Kita nggak bicara tentang fundamental projectnya yang kalau kita lihat tadi ekosistemnya bagus, mereka support jaringan utama mereka, tapi kita bahas spesial tentang unlock token yang memang banyak sekali menjadi problem di altcoin gitu. Banyak sekali di kripto itu banyak project yang bagus, tapi sayang sekali secara tokenomik mereka negatif. Sehingga inflasi ini nggak bisa dikendalikan lah, bisa dibilang seperti itu. Makanya banyak koin fundamental bagus tapi harganya merosot. Nah, Solayer ini kemungkinan juga begitu. Dari saya sendiri nggak bisa terlalu yakin kalau Solayer bisa naik tinggi ya, bahkan ke $1 itu menurut saya cukup jauh. Paling target kita yang terdekat adalah 0,75. Kalau dia bisa lebih rally lagi 0,9 maksimal lah. Ini udah menurut saya udah harus TP sih kalau dia sampai naik ke 0,9 gitu. Dari saya sih gitu aja. Sementara kita mewaspadai adanya potensi penurunan lebih dalam. Tapi before itu kita expect ada rally dulu before dia bisa turun lebih dalam lagi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari tokenomiknya, koin ini kemungkinan bakalan makin lama makin turun gitu. Oke, kita akan bahas langsung TKO ya. Hari ini diperdagangkan di 2.300 rupiah. Jadi kalau kita lihat secara movement TKO naik 15% 7 hari terakhir. Congratulations. Ada masalah di supply tokennya. Di sini dapat tanda seru dari CMC ya. Pembaruan pasokan telah dijeda karena lonjakan yang tidak biasa. Jadi ada masalah nih, memang aku perhatikan TKO ini kayak supply-nya itu main-main. Sometimes dia bisa naik, bisa turun gitu. Dan kalau aku lihat juga dari BSC scan itu holder mereka paling besar itu sekitar 66% dimiliki oleh satu wallet ini. Dan yang lebih unik adalah token ini nggak pernah gerak, wallet ini nggak pernah gerak sama sekali per Juli 2025. Kemungkinan sih ini wallet baru yang menerima token TKO per 4 Juli. Jadi ada semacam pergerakan yang aneh pada token TKO ini. Gitu, makanya ya hati-hati sih teman-teman. Kita akan coba lihat gimana pergerakan dari harga dan juga potensial movingnya. TKO di perdagangan kemarin volume transaksinya lumayan bagus, smart money-nya oke. Dia ketahan di kisaran 0,15. Ya TP lah di level sekarang ya, gitu. Kalau yang udah sangkut level tinggi, saya nggak terlalu yakin bisa recover. Ini buat teman-teman yang mungkin sangkutnya cukup tinggi ya, kayak ke 0,66 dolar, itu menurut saya terlalu jauh untuk sekarang. Paling target terdekat kita buat TKO itu ke 0,19. Itu masih realistis sejauh ini, sejauh yang saya perhatikan gitu. Tapi di 0,15 ini sebenarnya udah bisa TP bagi teman-teman yang sempat serok di 0,12. Untuk resistance kuat buat TKO yaitu di kisaran range harga 0,2 dolar. Di sini dia punya level resistance yang very very strong gitu. Jadi buat teman-teman yang menunggu TKO pump atau andai kata sore ini atau besok ada pumping ya karena kebaikan wheelsnya, ya TP lah di 0,2 gitu. Kalau dia bisa naik tinggi, saya rasa nggak terlalu yakin lah untuk sekarang. Apalagi kondisi market, Bitcoin dominance-nya masih sangat kuat. Altcoin sometimes belum dapat momentum yang bagus. Itu. Next kita akan bahas NBT ya. NBT juga ya kurang lebih sama aja. Token ini
Market cap-nya sangat kecil, cuma 23 miliar rupiah saja. Tokennya bisa di pump and dump. Dan kalau kalian perhatikan selama pumping Bitcoin kemarin, padahal Bitcoin udah naik sekitar 9% ya dalam beberapa hari, tapi NBT nggak kemana-mana, dia bergerak sideways. Menunjukkan bahwa token ini sangat minim peminat. Minim peminat, nggak banyak yang trade. Dan juga whales pun juga ya lebih baik gue naikin koin-koin yang lain nggak sih gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ada pegang crypto exchange, baik itu lokal ataupun internasional, ya kebanyakan memang nggak terlalu perform gitu. Jadi paling koin-koin yang perform itu kayak Kronos, Crow, terus BNB, terus mungkin BGB. Nah itu masih ada harapan tuh. Tapi kalau yang lain-lainnya ya kebanyakan nggak jelas. Dan secara pengembangan project juga nggak terlalu ada. Jadi TKO dan NBT kan fungsinya buat di staking gitu. Jadi nggak ada kayak program apa atau event apa yang bisa mendorong pergerakan harganya. Jadi kurang lah secara news gitu. Jadi nggak akan ideal buat teman-teman hold. Kalau saya bisa sarankan sih lebih baik shifting. Artinya pindahkan aset kalian ke market yang lebih prospek. Ya, mungkin ke Bitcoin atau ke koin-koin altcoin ya, tapi yang punya narasi bagus gitu. Itu sih, karena kalau nunggu token-token ini moving up atau naik, kita penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi gitu aja paling buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi yang pengen join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.